semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang dasar. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker kalian tetap digunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service and bye-bye. God bless you. Hello, welcome back to Teens Online Service. Gimana nih semuanya kabarnya? Semuanya sehat ya? Semuanya terus semangat. Oke, setiap minggunya kita selalu ada serial terbaru. Nah, hari ini kita akan membahas gimana lepas dari pornografi. Wow, wah ini topik yang kayaknya sensitif banget, ya nggak sih? Apalagi juga buat anak-anak youth and teen semuanya pada mikir, kok bahasnya tentang pornografi? Ini kan gereja, ini kan area, rohani, ini nggak salah ya? Nah, hari ini justru itu. Karena biasanya kita dengar, kita selalu mungkin melihat apa topik ini, pornografi di luaran sana, berita yang mungkin nggak benar dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat gimana justru malah gereja ini mau membahas. Gimana sih kira-kira bisa lepas dari pornografi? Nah, apa itu pornografi? Menurut bahasa pornografi berasal dari kata yaitu bahasa Yunani. Mari sama-sama katakan Yunani, 2, 3. Yunani, porn, yang berarti itu perempuan jalan, dan graphein yang berarti menulis. Nah, dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama atau sumber pornografi itu adalah objeknya perempuan. Jadi buat kita para perempuan, kita juga harus paham hal ini, oke? Baik kita perempuan, baik kita laki-laki, kita harus paham kenapa sih kok kita ngebahas ini. Karena kita kepengen tahu nih, apaan itu pornografi? Sesuai dengan justru di area topik gereja ini, justru kita akan membahas sesuatu yang justru akan gimana memberitahukan kita hikmat tentang gimana caranya bisa lepas dari pornografi. Nah, porno juga bermakna cabul. Pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan ataupun tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Nah, kita tahu nih, pokoknya referensi lain intinya kalau pornografi itu selalu berhubungan dengan percabulan atau perzinahan. Yang artinya bahwa tingkah laku apapun untuk terms ini, topik ini,
itu selalu membangkitkan hawa nafsu birahi. Nah, lalu kita lihat, oke, berarti kita udah tahu nih, pornografi itu berasal dari kata apa, artinya apa. Nah, dampak dari kecanduan pornografi, kira-kira gimana nih? Nah, kita akan bahas, kecanduan pornografi adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa menahan diri terhadap segala sesuatu yang bermuatan pornografi sekalipun telah berdampak buruk pada kehidupannya. Nah, kecanduan atau adiksi yang dirasakan ini biasanya bisa sampai akhirnya mengganggu produktivitas, hubungan, juga mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketertarikan kita kepada pornografi itu sebenarnya wajar di level tertentu dan bisa juga bermanfaat. Nah, ini loh kita perlu paham. Ya kan, kalau mungkin di dunia sekuler, di dunia luar kita, pornografi itu akan seakan-akan kayak tidak ada boundariesnya, batasnya. Nah, sekali lagi berarti kita mau membahas justru pornografi kalau di level yang wajar, itu justru malah membuat atau indikasi bahwa kita ini manusia normal. Dan juga ada manfaatnya, tetapi di level tertentu. Nah, tapi jika ketertarikan kita akan hal-hal yang seperti ini, itu sampai mengganggu aktivitas, kondisi kita, kehidupan kita, maka itu yang jadi salah. Nah, berdasarkan survei yang dilaksanakan, ternyata ada 94% siswa itu pasti akan pernah mengakses yang namanya konten porno. Gila banget ya, ternyata semua orang yang kelihatannya itu topik sensitif, kelihatannya topik yang kayaknya kok enggak banget, itu kayaknya disensor aja. Ternyata kenyataannya justru 94% itu malah pernah mengakses konten porno. Baik katanya di 43 melalui internet, 57 melalui game, 4% melalui film atau TV, nah 17% melalui TV, media sosial sebanyak 34% dan majalah sebanyak 19%, buku sebanyak 26% dan lain-lainnya 4%. Nah, berarti kita tahu ternyata banyak di dunia luar tuh kita terekspos dengan yang namanya topik ini, pornografi. Nah, ciri anak-anak atau remaja yang kecanduan pornografi itu perlu diketahui bahwa ada beberapa cirinya ternyata. Kita bisa mungkin mulai berpikir, mari kita juga introspeksi diri, kita juga mungkin nggak mau seperti itu, mari kita coba renungin nih. Ciri-cirinya adalah kayak sering tampak gugup apabila ada yang ngajakin ngobrol. Dan akhirnya juga mungkin orang tersebut bisa menghindari kontak mata. Dan tidak punya gairah atas aktivitas, prestasi, akademik, edukasi semakin juga menurun. Akhirnya juga malas atau enggan belajar, enggan bergaul, nggak mau bersosialisasi, nggak mau ada di komunitas. Akhirnya juga sulit konsentrasi, juga akhirnya nggak bisa lepas dari gadgetnya. Kalau ditegur semakin emosinya labil, nggak stabil banget, malah gampang marah. Nah, juga sering menyendiri, terutama di kamarnya, mungkin menutup diri, dan akhirnya melupakan banyak kebiasaan baik. Nah, ini ciri-ciri salah satu yang kecanduan dari pornografi. Nah, kita harus pahami bahwa kecanduan pornografi itu sama fatalnya dengan kecanduan narkoba. Karena apa? Ternyata kecanduan pornografi juga bisa mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Dan dikatakan kerusakan otaknya itu bukan yang mild, bukan yang biasa aja, tetapi justru bisa dibilang setara dengan orang yang kecelakaan fatal secara fisik. Bayangin nih, kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi itu bisa mengakibatkan kerusakan otak, sama halnya dengan kecanduan pornografi. Nah, jadi akibat dari kecanduan pornografi itu sangat berbahaya, baik buat diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas bahwa wanita dan anak-anak itu akhirnya seringkali dianggap sebagai objek seks aja. Nah, berikutnya, akibat dari kecanduan pornografi, meningkatkan
eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seks yang beresiko. Akhirnya apa? Juga mudah berbohong. Salah satu akibatnya kecanduan pornografi. Karena apa? Pastikan nggak kepingin orang tuanya tahu, nggak kepingin mentornya, gurunya tahu, dan orang lain tahu. Akhirnya starting to lie and lie over lie. Jadi mudah berbohong. Akhirnya juga menurunkan harga diri dan juga konsep diri kita. Juga bisa-bisa nih akhirnya depresi dan anxiety. Pendidikan juga terganggu, juga akhirnya penyimpangan secara seksual. Nah, pandangan lalu kita bahas. Pandangan Alkitab kira-kira tentang pornografi gimana nih? Kalau itu kan katanya dunia, itu semuanya riset dunia. Nah, gimana tentang pandangan Alkitab mengenai pornografi hari ini? Nah, secara umum memang kalau dilihat dari pengertian secara dampak yang terjadi, maka jelas pornografi adalah tingkah laku yang erotis, baik dengan lukisan ataupun tulisan yang membangkitkan nafsu birahinya. Dan ini bisa akhirnya mengakibatkan ketindakan perbuatan seksual. Nah, satu sisi memang seks kita harus paham, itu pemberian Allah kepada manusia. Tetapi ada boundariesnya nih. Tuhan itu kasih justru seks itu diperbolehkan bagi manusia yang telah menikah. Loh, kalau telah menikah terus melakukan seks bukan dengan pasangan yang dia nikahin. Juga salah dong. Sekali lagi konteksnya adalah bahwa seks ini Tuhan berikan justru untuk semua manusia, semua pasangan yang sudah menikah. Dan sekali lagi hanya di lingkup pasangannya tersebut. Kalau di luar pernikahan berarti kita jelas tahu itu salah. Dan tindakan di luar yang menentang ketetapan Allah, sekali lagi semuanya salah. Nah, seks itu adalah sesuatu yang baik karena sekali lagi Tuhan sendiri yang menciptakan untuk suami dan istri semakin punya gairah satu dengan yang lainnya, menjalin hubungan semakin lagi romantis dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekali lagi dipergunakan sesuai dengan konteks yang Tuhan berikan pada saat itu. Konteksnya sekali lagi adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah. Bukan di luar itu. Nah, sekali lagi seks kalau dipergunakan sesuai dengan konteks yang Tuhan berikan, itu semua adalah anugerah Tuhan dan boleh dialami dengan sekali lagi syaratnya adalah pasangan suami istri yang sudah menikah. Nah, oleh sebab itu Allah dengan jelas mengatakan bahwa Matius 5:27-28, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi jelas banget bahwa pornografi adalah merupakan tingkah laku yang menyimpang baik secara hukum dunia, budaya, dan sosial bagi kehidupan manusia juga bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena, yes, Tuhan menciptakan seks. Tetapi kalau pornografi itu hal yang sangat berbeda dengan seks. Yang setuju kata yes. Karena seks diciptakan untuk pasangan suami istri dalam pernikahan. Kalau pornografi itu yang membangkitkan hanya apa? Hawa nafsu secara seksual. Which is berarti terms-nya bisa orang yang single dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah karena itu mengarah ke perzinahan, percabulan. Nah, lalu gimana nih kira-kira kita bisa lepas dari pornografi? Buat setiap kita mungkin yang nggak struggling di sini, it's okay. Ini adalah pengetahuan firman Tuhan yang baik banget buat setiap kita. Kita bisa juga jadi berkat buat siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita lagi struggling nih, ini juga penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, gimana bisa lepas dari pornografi? Yaitu riset kembali kehidupan kita. Waktu kita tahu handphone atau gadget, ya kan? Waktu sudah mulai error, udah mulai penuh nih memorinya, kita perlu meriset handphonenya supaya bisa dimaksimalkan fungsinya. Bisa kembali berfungsi optimal. Yang setuju katakan yes. Sama dengan halnya setiap kehidupan kita perlu yang namanya diriset kembali. Nah, gimana caranya bisa terjadi? Dalam Kolose 3 ayat ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Nah, kenapa keinginan-keinginan dunia itu perlu kita matikan? Karena sekali lagi dalam Roma 6 ayat yang kedua, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita bisa masih dapat hidup di dalamnya? Sebab itu Paulus mengingatkan juga kepada kita bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, kita tahu kok Tuhan itu udah menggantikan kita. Jadi berarti dosa yang lama, nafsu-nafsu yang jelek juga udah Tuhan matikan. Mari kita tanggalkan. Karena dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jelas bahwa sebagai milik Kristus, tidak seharusnya kita tuh suka dan justru terikat dengan pornografi. Sebab bagi Tuhan, pornografi itu adalah dunia percabulan atau perzinahan. Maka dengan tegas Paulus mengingatkan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dan yang berikutnya, gimana kita bisa lepas dari pornografi? Yang kedua, memblokir semua aplikasi yang berbau pornografi. Contohnya nih, kalau kita itu punya telepon, ya kan, di telepon nih handphone kita dari nomor yang nggak jelas. Waktu kita angkat, oh ternyata scam nih. Ini bohong nih kan, banyak banget ya. Sekarang scam-scam yang terjadi, ada banyak kebohongan yang terjadi. Baik dari sosial media, kirimin hoax, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita blokir nomor itu yang setuju kadang yes. Sama halnya, kalau kita mau lepas, yuk. Kita harus memblokir semua akses celah yang iblis mau pakai apapun itu untuk menuju ke pornografi. Mari kita jauhi yang namanya percabulan. Mari kita dengan kekuatan Tuhan kita minta supaya yuk kita close, kita blokir semua celah, semua akses ke pornografi. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan bahwa Paulus ini mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kalau kita merasa, nggak bisa nih aku, yes memang dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tetapi Tuhan bilang apa? Yuk, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan mengasihi kita kok sampai dia rela mati buat kita. Masa hal gini aja Tuhan nggak bisa lakukan? Tuhan sangat bisa lakukan. Tapi apa? Kita perlu yang namanya blokir semua celah-celah. Oke? Dan yang ketiga, gimana caranya lepas? Pasanglah aplikasi proteksi kehidupan. Kalau nih di handphone kita ada yang namanya Google Play Protect, ya kan? Kita bisa ngeprotek handphone kita dari scam-scam atau file-file yang mungkin mencurigakan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Mari kita protek kehidupan kita. Dengan apa nih kira-kira? Dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. 2, 3. Firman Tuhan. Karena apa sih? Kita nggak mau terikat kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Nah, kita mau juga memblokir dan juga memblokir dari apa nih? Perlindungan, sekali lagi dengan perlindungan Tuhan. Memblokir yang nggak perlu-perlu, sekali lagi proteksinya hanya dari the word of God. Nah, Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, yang berikutnya yaitu sibukkan diri dengan kegiatan yang membangun secara kehidupan kita pribadi, baik secara spiritual, secara rohani. Oke? Mari setiap kita gabung dengan komunitas yang belum berkomsel, yuk gabung. Karena apa sih? Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu bersosialisasi dengan komunitas grup yang membangun, yang sehat. Sama-sama katanya sehat. 2, 3, yang sehat. Nah, kira-kira kalau kita sudah bisa lepas, berarti apa nih? Kita bisa terhindar dari kebinasaan. Dan hati dan pikiran kita selalu berpusat kepada Kristus. Dan berikutnya hidup kita semakin menjadi kudus dan berkenan dengan Tuhan. Oke? Mari sama-sama kita mau doa dan kita minta kekuatan Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami belajar ternyata apa yang Tuhan berikan kepada
setiap pasangan suami dan istri di konteks pernikahan itu sangat luar biasa Tuhan. Tapi kami juga belajar bahwa ternyata waktu kami punya hawa nafsu yang secara seksual yang nggak jelas dan di luar konteks kehendak Tuhan, berarti sesuatu yang berhubungan dengan percabulan, perzinahan itu semuanya adalah salah di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan setiap kami boleh memproteksi diri kami dengan firman Tuhan. Kami mau memblokir semua celah Tuhan yang kemungkinan pornografi akan terus mengejar kami, iblis akan terus mencari celah, tapi kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, Engkau pakai secara luar biasa. Dan kami juga percaya Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan firman Tuhan, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dan bahkan bukan seperti dunia Tuhan, tapi kami mau jadi Tuhan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.